Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel You Indah. Oke bun, di konten You In kali ini sebelumnya nih absen dong, pingin tahu nih udah lama. Alhamdulillah ya, subscriber You Indah udah hampir 8.000. Alhamdulillah. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, dan selalu hadir komen. Boleh dong sekali-kali dari mana aja nih, bunda-bunda atau sahabat Yuin dari kota mana aja bisa komen dong di bawah. Biar kita makin tahu nih, oh ternyata ada yang dari jauh nih, yang paling jauh mana nih, kita mau tahu nih kita. Oke, di konten Yuin kali ini Yuin tuh mau bahas mengenai tentang mengendalikan ego si anak gitu. Penting nggak? Mengendalikan ego si anak gitu. Penting nggak? Penting banget gitu. Terkadang kenapa sih anakku udah gede nih ya? Kenapa sih anakku udah gede? Susah diatur, egonya harus terpenuhi gitu. Jadi kita terkadang orang tua suka memenuhi semua keinginannya gitu loh. Jadi keinginannya kita penuhi, atau keinginannya kita tidak memenuhi tapi kita mengabaikan gitu loh. Tidak memberi pengertian. Misalkan ya contoh, kita mengajak anak untuk ke swalayan, kita mengajak anak untuk ke toko mainan. Di situ anak akan mempunyai keinginan yang mana di situ aku pengen banget nih gitu, pengen banget ini, pengen banget itu. Anak akan marah, anak akan nangis. Kita nuruti sah-sah aja. Tapi kalau diturutin terus ya nggak bisa dong. Jadi segala sesuatunya semuanya harus dituruti gitu. Kemudian kadang ada orang tua yang gini, udah kamu nggak tak belikan, ya wis nangiso gitu, ya wis nangiso kan gitu kan. Ya kalau seperti itu juga nggak bagus, nggak betul. Yang betul gimana Yuin gitu kan ya. Menurut Yuindah, pendapat Yuindah, boleh kita sesekali mengabulkan ya permintaan si anak. Anak pingin mainan nih, pengen apa, boleh sesekali, tapi nggak selamanya, nggak seterusnya, nggak setiap hari, nggak setiap kemauannya gitu. Di situ kita kalau melarang, saatnya waktu kita pergi ya, aku mau ini, mau permen, aku mau coklat gitu. Ketika di swalayan misalkan, aku mau coklat mah, aku mau coklat, kita jangan, udah pokoknya yuk kita pulang dan lain sebagainya. Tapi kita nggak ngasih penjelasan di situ ke dia. Kita lah kasih penjelasan ke mereka bahwasanya, Dek, jangan ya, lain kali gitu loh. Dan lebih bagusnya lagi nih bun, kita memberitahu sebelum kita pergi ke suatu tempat itu. Jadi misalkan kita mau ke swalayan ya, kita kasih pengertian si anak, Dek, nanti kalau kita lagi di swalayan, Adek boleh pegang-pegang tapi jangan minta ya. Kan kemarin udah jajan, kita harus kontrol jajannya gitu. Sebenarnya kasihan kita bisa beliin, bisa, tapi itu untuk mengontrol ego seseorang atau emosi seseorang. Di situ pula kita sebenarnya melatih arti sebuah kesabaran. Kapan sih kesabaran diuji? Nanti kalau udah dia dewasa, nanti kalau dia udah apalah gitu. Enggak, sebenarnya sedini mungkin dia akan mengerti gitu loh. Jadi manakala kita pergi ke suatu tempat, si anak, "Ma, aku pengen banget ini." "Dek, tadi mama udah bilang ketika di rumah, Adek tidak boleh minta apa-apa. Ini uangnya cukup untuk belanja. Sebenarnya ada sisa, tapi ini cukup untuk belanja ya. Nanti sisanya kita untuk beli yang lain yang lebih penting gitu." Kita kasih pengertian sejujur-jujurnya. Kita tidak ada kebohongan di dalamnya. Walaupun sebenarnya ada lebihnya uang kita, ya nanti untuk hal yang lain yang lebih berguna, misalkan ditabung kayak apa-apa gitu. Jadi anak akan gimana ya,
Di situ anak akan berpikir juga, mungkin sekali dua kali dia akan tantrum, dia akan ngamuk ya, tantrum atau bahasa lainnya dia akan ngamuk, ya nggak masalah, itu cuma sekali dua kali kok. Nanti kalau hal emosi, ego itu sudah tertata di dalam diri si anak, melatih kesabarannya juga sudah tertata, itu nanti akan apa ya, anak akan mengerti. Mungkin kesekian kali anak, walaupun dia datang ke toko mainan dan di situ ada mainan yang dia inginkan, dia akan itu loh, berkaca-kaca gitu loh. Sebenarnya dia pingin banget. Bukan kok kita tega sebagai orang tua ya, tapi itu adalah pembelajarannya gitu loh. Jadi manakala ketika anak pingin, dia bilang ke kita, di saat itu kok dia habis beli mainan atau belum ada dana untuk beli mainan itu sendiri, kita bilang gini sama si anak, Dek, kita kalau mau pengen sesuatu tidak harus sekarang, tidak harus segera, kita nabung dulu, kita kumpulkan uang dulu. Seperti itu, kita kasih pengertian-pengertian yang seperti itu, anak akan menerima kok. Beneran. Kalau untuk awal-awal ya oke lah mereka nangis, oke lah mereka kecewa, tapi jangan takut kita mengajari akan kekecewaan gitu loh. Terkadang orang tua itu lupa, dia tidak mengajari hal kecewa kepada anak. Dia taunya berhasil aja, dikasih penghargaan, dia lupa mengajarkan arti sebuah kekecewaan. Jadi ketika dia sudah dewasa nanti, dia kecewa, dia bisa stres berat, dia kecewa, dia bisa melakukan hal-hal yang negatif. Gara-gara apa? Gara-gara dia kecewa, belum siap dan belum tahu gimana sih menanganinya kecewa itu gitu. Tapi kalau kita sudah melatihnya sedini mungkin dari kecil, insya Allah ketika dia dewasa dia akan tahu. Bahkan nanti untuk yang kesekian kali anak akan tahu kok, anak akan paham kok. Dan ini yakin anak nggak akan tantrum ketika meminta sesuatu gitu ya bun. Semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian. Kalau mau ada tanya-tanya, monggo silahkan komen di bawah atau ikut live streamingnya Yu Indah yang nanti kita bisa ngobrol bareng di dalamnya. Setiap hari apa sih Yuin? Kalau harinya belum pasti ya, tapi kalau untuk jamnya insya Allah sudah pasti setiap jam 12 siang, jam maksi gitu, biar kita bisa kumpul bareng tuh banyak gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.